akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan neraca analitik dengan baik dan benar. Pertama, nyalakan neraca analitiknya. Lalu tekan on off. Tunggu sampai muncul 000. Kalau sudah seperti ini, dilihat di bagian waterpass-nya. Waterpass ini digunakan untuk mengetahui apakah timbangan sudah setimbang atau belum. Nah, bagaimana kita tahu ini belum setimbang? Dilihat dari titik air yang belum berada di dalam tengah-tengah lingkaran. Jadi kita harus memutar skrupnya di bagian sini. Skrup di sini digunakan untuk menyetimbangkan, bisa diputar ke kanan kiri sambil dilihat di bagian waterpass, terutama di bagian titik airnya, apakah dia sudah berada di tengah atau belum. Di sini saya akan memutar skrupnya sampai titik air berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, ketika titik air sudah berada di tengah lingkaran, maka timbangan siap digunakan. Dipastikan dulu timbangan sudah bersih. Habis itu dilihat di bagian angka apakah sudah 0 atau belum. Nah, kalau seperti ini maka dinolkan terlebih dahulu dengan ditekan tombol O garis miring D. Nah, kalau sudah stabil nolnya, maka kita siap menimbang. Setiap kita menimbang, pastikan semua angka yang di sini kita harus catat. Nah, untuk berat kertas perkamen kita catat. Setelah kita mencatat berat kertas perkamen, maka selanjutnya kita akan menimbang zat yang kita butuhkan dengan cara berat yang kita butuhkan ditambah dengan berat dari perkamen. Nah, saya di sini akan misalkan beratnya 50 mg. Maka angka yang kita tambahkan yaitu di sini satuannya gram, di sini 100 mg, dan di sini satuannya puluhan miligram. Maka saya akan tambahkan 50 di bawah sini. Jadi kita akan menimbang zat aktif sebanyak 50 mg. Maka saat kita tuang di sini, terus di spatel masih ada zat aktifnya, maka kita benturkan ke dalam kaca. Tadi berat kertas perkamanan yaitu 0,2668. Maka dengan ditambah 50 mg, maka totalnya menjadi 0,3168. Karena berat penimbangannya kita lakukan terlalu banyak, maka kita akan melakukan pengurangan beratnya dengan cara menggunakan spatel dengan ujung yang pipih. Kita buka kedua tutupnya. Tangan satu memegang kertas perkamen. Habis itu kita tutup kembali sampai muncul bintang di pojok sini. Nah, yang kita butuhkan tadi adalah 0,3165 atau sekitar 60 ini. Ini adalah zat aktif yang sudah kita timbang tadi. Kita masukkan ke dalam labu takar dengan cara dimasukkan lewat corong. Pastikan semua zat masuk ke dalam labu takar. Habis itu jangan lupa untuk kertas perkamennya kita timbang kembali. Kertas perkamennya sudah kita gunakan tadi, kita timbang kembali. Sampai muncul bintang. Nah, beratnya 0,2675. Maka berat kertas perkamen plus zat tadi kita kurangi dengan berat perkamen sisa, sehingga itu akan didapatkan berat zat sesungguhnya. Ketika penuangan pelarut ke dalam labu takar itu sudah hampir mencapai tanda batas, maka kita lakukan penyetopan. Selanjutnya kita lakukan dengan pemipetan.
Kita lihat minuskusnya. Ini larutannya larutan bening, maka kita gunakan larutan dengan meniskus bawah. Kalau ini adalah meniskus atas. Nah, meniskus bawah itu adalah di mana cekungan itu berada tepat di garisnya. Seperti ini. Ketika larutan sudah meniskus bawah, maka kita tutup labu takar, lalu kita lakukan penggojokan. Kenapa kita lakukan penggojokan? Digunakan supaya zat aktif dapat larut sempurna dan homogen di dalam labu takar. Setelah timbangan siap, maka kita bisa menimbang keseragaman bobot. Kita ambil satu kertas perkamen, kita buka salah satu pintu timbangannya, kita taruh kertas perkamennya di tengah. Kemudian kita catat berapa penimbangan kertas perkamennya. Kita menimbang untuk keseragaman bobot sebanyak 10 tablet. Kita timbang satu per satu. Kita ambil satu tablet, kita masukkan. Kemudian tunggu konstan dulu, kita catat. Lakukan terus-menerus hingga 10 tablet. Habis kita timbang dari keseragaman bobot, kemudian kita gerus. Kita masukkan dalam mortir stamper, kemudian kita gerus. Setelah halus, maka tablet siap untuk ditimbang sebagai sampel sebanyak 100 mg.